Perkenalkan, saya adalah guru dari SMP Negeri 2 Seempat Nempuh. Nama saya Ibu N. Lumban Gaul. Saya mengajar IPA. Di sini saya akan mengajarkan tentang materi ekosistem. Untuk video pembelajaran MGMP IPA. Oke, kita mulai. Adapun materi kita adalah ekosistem, di mana pengertian dari ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Jadi, saya ulangin ya. Jadi ekosistem itu adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Oke. Ya, satuan organisasi dalam ekosistem dimulai dari individu, populasi, komunitas, ekosistem, kemudian yang terakhir itu adalah biosfer. Individu adalah satu organisme, yang berarti adalah seekor monyet atau seekor rusa. Jadi dikatakan satu individu ya, satu organisme. Yang kedua, lanjut kita ke populasi. Populasi adalah sejumlah individu sejenis yang menempati suatu daerah atau tempat dalam waktu tertentu. Jadi di sini sudah kumpulan dari individu itu. Kemudian lanjut kita ke komunitas ya. Komunitas adalah seluruh populasi yang hidup bersama dalam suatu daerah. Kemudian ekosistem yaitu anggota komunitas berinteraksi dengan benda tak hidup dengan membentuk suatu ekosistem. Kemudian biosfer. Biosfer merupakan kumpulan ekosistem yang terdapat di bumi. Jadi ini adalah urutan dari satuan organisasi dalam ekosistem. Ya, komponen ekosistem ada dua. Ada abiotik dan biotik. Abiotik itu terdiri atas air, tanah, udara, kelembapan, cahaya matahari, topografi, dan iklim. Jadi abiotik itu berarti adalah komponen tidak hidup. Ya, ingat, tidak hidup. Dibandingkan dengan biotik, itu adalah organisme yang hidup. Organisme yang hidup terdiri atas tiga: tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme, di mana terdiri atas produsen, konsumen, detritivor, dan dekomposer. Oke, komponen abiotik, komponen atau komponen tidak hidup terdiri atas tanah. Jadi kita sudah tahu ya apa itu tanah ya. Kita menempati ya, ada tanah, kita memerlukan cahaya, air, iklim, udara, kelembapan, dan suhu, dan terakhir itu adalah topografi atau permukaan tanah. Oke. Ya, lanjut itu. Yang kedua, komponen biotik. Tadi adalah komponen tidak hidup. Sekarang lanjut kita ke komponen yang hidup. Yang pertama ada produsen. Produsen itu adalah organisme yang dapat membuat makanannya sendiri ya, tanpa bantuan yang lain. Dia dapat membuat makanannya sendiri. Contohnya itu adalah apa? Tumbuhan ya. Tumbuhan ya, yang terdiri atas fotoautotrof dan kemoautotrof. Fotoautotrof itu adalah memerlukan energi cahaya untuk membuat makanannya. Kemoautotrof yaitu dapat mensintesis makanannya, memerlukan energi dengan apa? Kemo itu adalah kimia ya, dengan reaksi kimia. Oke. Ini adalah contoh-contohnya. Oke, lanjut. Ya. Yang kedua itu adalah tadi setelah produsen, kemudian konsumen. Ya. Konsumen ini adalah pembagian konsumen ada tiga. Yang pertama adalah herbivora, karnivora, dan omnivora. Mungkin rekan-rekan guru saya sudah tahu ya, itu herbivora adalah untuk mendapatkan zat organik langsung dari produsen. Itu berarti langsung dari produsen. Produsen itu adalah tumbuhan.
Dia adalah pemakan tumbuhan ya. Karnivora adalah pemakan hewan dan omnivora adalah ya pemakan segalanya, maupun hewan maupun tumbuhan. Oke, lanjut. Ya, yang ketiga tadi ada detritivore, yang keempat ada decomposer. Ya, perbedaannya ini yaitu untuk menguraikan atau menghancurkan sampah organik itu adalah detritivore, sedangkan decomposer itu menguraikan sampah organik. Tadi untuk menghancurkan, ini adalah menguraikan sampah organik secara kimia menjadi zat-zat yang bersifat anorganik. Perbedaannya ya. Ini adalah contohnya rayap, teripang, luwing, cacing tanah itu detritivore, sedangkan decomposer itu adalah bakteri dan jamur. Oke, kemudian kita lanjut interaksi antara komponen ekosistem. Jadi ada dua interaksinya, yaitu interaksi antar komponen abiotik, yang kedua interaksi antara komponen biotik dan abiotik. Jadi ada dua di sini ya. Sini abiotik itu apa saja? Contohnya adalah cahaya matahari. Sedangkan interaksi abiotik dengan biotik itu adalah matahari tadi dengan tumbuhan. Tumbuhan itu adalah merupakan komponen dari biotik. Ada interaksinya ya. Ada saling ketergantungan sehingga tidak dapat membuat makanannya atau mengambil zat-zat hara dari tanah. Itu adalah si komponen si biotik dengan abiotik. Itu adalah saling berinteraksi. Oke, lanjut. Ya, interaksi antara komponen biotik ada interaksi intraspesifik dan interaksi interspesifik. Ada yang interaksi yang antar individu yang sejenis dalam satu spesies, satu jenis, dan interaksi yang berbeda jenis. Ada contohnya nanti kita lihat predasi, kompetisi, dan simbiosis. Oke, ada predasi di sini tadi ada yang tidak sejenis ya. Jadi dia ada interaksinya. Predasi, kompetisi, dan simbiosis. Dikatakan predasi itu adalah dia sebagai predator. Ada yang dimangsanya ya, dia pemangsa. Dia pemangsa sebagai predasi. Dan yang kedua yaitu interaksi antara komponen biotik itu ada yang kompetisi, yaitu bersaing. Dapat berbeda dalam satu spesies, dia ada persaingan. Kemudian ada simbiosis, yaitu kehidupan bersama antara dua makhluk hidup atau yang berbeda spesies dalam hubungan yang sangat erat. Simbiosis itu adalah contohnya ya, coba kita berikutnya dan nanti kita lihat ya. Ada 3 simbiosis, ada 4 ya, 4. Mutualisme, komensalisme, parasitisme, dan netral. Jadi mutualisme itu adalah simbiosis yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Sedangkan komensalisme, satu untung, satu tidak dirugikan. Dan parasit itu adalah menguntungkan satu pihak. Jadi ada yang rugi ya, satu rugi. Jadi netral ini adalah tidak saling mengganggu, netral. Jadi tidak ada hubungan, netral ya. Tidak saling mengganggu. Oke, demikianlah penjelasan saya membuat video pembelajaran untuk MGMP IPA wilayah 3 dengan judul ekosistem. Mudah-mudahan video yang saya buat ini berguna bagi rekan-rekan semua. Salam sehat dan terima kasih.